Suramli, Ketua Aperti Indonesia, Bu Dr. Santi, Sekjen Aperti, Pak Rektor ini juga salah satu Ketua Aperti. Alhamdulillah sekarang memang ini sementara kita rapat untuk persiapan Rakernas ya, Rakernas dan juga persiapan untuk kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri gitu ya. Yang sekarang ini yang kami sudah berbincang-bincang adalah Duta Besar Indonesia untuk Bosnia, beliau bersiap untuk memfasilitasi perguruan tinggi Indonesia untuk bisa kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Bosnia ya, yang ini. Kemarin juga sebenarnya ketika beberapa perguruan tinggi dari Cina itu datang dengan Pak Hanif ya di UI, saya juga minta kemungkinan untuk bisa kita mengajak kawan-kawan kita juga kerjasama ya. Bahkan tadi katanya LDIKT 4 ini memang sudah menjadi kerjasama itu dengan beberapa perguruan tinggi di Qatar, Turki dan sebagainya. Yang penting bahwa memang Aperti juga ini sebagai perkumpulan dari penyelenggara mengajak perguruan tinggi kita untuk memang semakin orientasi internasional ya, kerjasama perguruan tinggi di luar supaya mutu kita, motivasi kita juga terdorong untuk bisa bersama dengan itu. Inilah yang kita rencana mau bahas nanti dalam Rakernas ya. Rakernas kita, Rakernas pertama untuk Aperti. Waktunya belum, sementara kita akan bicarakan. Nah ini kita hadir di sini nih untuk rapat mempersiapkan itu semua. Kalau anggota Aperti sendiri Pak, berapa anggotanya? Sebenarnya Aperti karena penyelenggara, hampir semua penyelenggara di Indonesia. Karena anggaran dasar kita itu yang terbuka. Jadi siapa saja penyelenggara perguruan tinggi itu ikut di dalamnya. Cuma dalam kepengurusan itu sudah kita mengakomodir hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia gitu ya. Kalau rapat ini yang pertama yang kita agendanya adalah tentang Rakernas kita. Kemudian yang kedua tentang kerjasama ya. Baik kerjasama antar perguruan tinggi, antar yayasan penyelenggara di Indonesia maupun juga dengan perguruan tinggi di luar gitu ya. Yang tadi saya katakan Duta Besar Indonesia untuk Bosnia justru menawarkan dirinya untuk memfasilitasi. Kita berharap dengan adanya kegiatan Rakernas pada hari ini kita bisa memfasilitasi dan mensupport para penyelenggara perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sehingga cita-cita untuk bisa bekerja sama dengan pihak di luar negeri maupun dalam negeri bisa memajukan semua pihak para penyelenggara perguruan tinggi bisa menjadi jauh lebih baik. Oh, ini Aperti baru berdiri sekitar 6 tahunan ya. Iya. 6 tahun, sekarang anggotanya mungkin siapa penyelenggara perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu ada anggota perguruan tinggi ya, khusus perguruan tinggi, dan harapan kita itu adalah menjembatani antara penyelenggara dengan dikti terutama untuk program prodi-prodi baru dan aktivitas lainnya untuk menunjang mutu perguruan tinggi ini supaya lebih baik. Itu ada kami jembatanilah pelaksananya ke depan gitu kan. Kehadiran saat ini disupport oleh pemerintah ya kan, karena yang mendirikan perguruan tinggi itu adalah penyelenggara gitu kan. Ini kebetulan saja teman-teman bisa berkumpul di sini, tempatnya di Jakarta. Kebetulan Ketua Umum sama Sekjen mau tempat di sini, oke, apa adanya ada di sini. Biasa di RC. Kalau ketua umum adalah ketua yayasan ketua pembina yayasan UMI Universitas Makassar. Jadi sekarang ini lagi saya komunikasi juga dengan staf ahli Mas Nadiem, karena saya lihat selama ini kan Mas Nadiem itu mungkin belum pernah ketemu dengan perguruan tinggi swasta ya, belum pernah. Nah nampaknya Mas Nadiem sudah siap. Beliau katakan, oh ya kalau Prof. Ramli memang udah nanti kita atur waktunya. Cuma nggak tahu waktunya kapan ini masalah. Yang pertama sekali mohon supaya perhatiannya ke perguruan tinggi swasta juga perlu ditingkatkan gitu, tambah. Kenapa? Ini swasta kan sebenarnya adalah kelompok masyarakat yang membantu pemerintah. Pemerintah tidak sanggup untuk menyelenggarakan secara penuh pendidikan tinggi, ya kami ini hadir. Ya mestinya juga ya diperhatikan lah ya, diperhatikan. Bahkan sekarang ini kami juga, saya sudah pelajari juga undang-undang perpajakan ya,
supaya kita jangan kena nih pajak badan nih 22%, waduh habis nih kalau kena pajak badan ya. Ternyata saya udah berapa kali kontak staf Bu Menteri, tapi belum ada waktunya juga. Ini para menteri kan pada sibuk gitu kan. Mudah-mudahan ke depan bisa lah, supaya pemerintah memberi perhatian juga kepada penyelenggara keuangan.